SM Store, amanah dalam muamalah. Untuk mengisi bulan ini dengan berbagai macam ketahanan, mulai dari siangnya, mulai dari iftarnya, sedekahnya, ya, kemudian sholatnya, sholat yang lumayan panjang, dah. Kalau nggak panjang nanti tak laporkan ke pengurusnya biar dipanjangkan lagi. Kesel deh. Nggak apa-apa Pak, selonjoran nggak apa-apa. Selonjoran, saya beli turu ya nggak apa-apa Pak. Leka izin. Sama Pak, anak juga capek. Tapi alhamdulillah semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala kita berdiri walaupun dengan susah payah. Ada yang mungkin dengan kursi, ada yang mungkin dengan duduk. Tapi itu semua semoga menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengumpulkan kita saja di masjid ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala semoga mengumpulkan kita juga di surganya yang tertinggi, yaitu Firdaus al-A'la. Amin. Baiklah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jam 10 lebih Pak. Iya. Sedikit aja Pak ya. Tentang fadailul i'tikaf. Tentang fadilah-fadilah i'tikaf. Banyak kita dengar hadis-hadis yang mengatakan tentang fadilah atau keutamaan tentang i'tikaf. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwasanya kebanyakan, bahkan hampir semuanya yang membicarakan tentang keutamaan i'tikaf itu rata-rata hadisnya ad-dhaif. Rata-rata hadisnya lemah, bahkan ada yang maudhu. La aslalah. Jadi gak ada asal usulnya, palsu. Karena memang negeri kita ini senang kreativitas ya. Sampai-sampai sabda Nabi di kreativitas. Tapi alhamdulillah ya, banyak para ulama kita yang menulis tentang hal ini. Jadi kita bisa mengetahuinya. Seperti contohnya man i'takafa Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Biasanya yang sering kita dengar apa? Man soma atau man qoma. Nah, kalau ini man i'takafa. Nah, kalau man i'takafa ini hadisnya apa? Dhaif. Disebutkan di dalam silsilah hadis dhaifah. Ya, di dalam kitab silsilah dhaifah milik Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian ada juga yang mengatakan barang siapa yang beriktikaf ya karena wajah Allah Subhanahu wa taala diampuni atau dijauhkan dirinya dari neraka dengan jarak sekian-sekian, ini juga dhaif. Ada juga yang mengatakan barang siapa beriktikaf di 10 hari terakhir, man i'takafa asran fi yaumir Ramadan fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, siapa yang iktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan, ka'annahu yahujju hajjatain atau sebagaimana yang dituliskan ya. Jadi sebagaimana dia telah berhaji 2 kali atau umroh 2 kali. Ini yang maudhu. Ini hadis yang maudhu. Jadi hadis yang palsu. Ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya. Al-kulli hal ma'asyiral muslimin, yang perlu kita cermati di sini bahwasanya i'tikaf ada satu fadilah yang tidak bisa kita pungkiri. Dan satu fadilah itu lebih baik daripada fadilah-fadilah yang lainnya. Bahkan meskipun dhaif, meskipun palsu, tapi dengan hadis yang sahih ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, bahwasanya keutamaan di bulan suci Ramadan, terutama di bulan di akhir-akhir hari di bulan Ramadan, 10 hari akhir itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Ini keutamaan yang sudah jelas, tidak bisa diragukan lagi. Ini yang memang kita cari. Karena para sahabat juga mencari ini.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih mencari Lailatul Qadar. Ya, jadi Lailatul Qadar ini yang harus kita cari. Rasulullah SAW mengatakan innaha fi asril awakhir Ramadan. Sesungguhnya dia yaitu Lailatul Qadar itu berada di 10 hari akhir Ramadan. Faman ahabba minkum ayyatakifa falyatakif, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang senang untuk mencari Lailatul Qadar, maka dia hendak beriktikaf, maka siapkan diri kita beriktikaf 10 hari terakhir di dalam masjid. Bukan teko ngali. Ya memang ada iktikaf seperti itu ada, asalkan apa diniatkan beriktikaf. Karena iktikaf syaratnya ada 3 ya. Yang pertama niat, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan man amila amalan innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kalau kita datang ke masjid niatnya intiqalin naum atau bahasa gaulnya pindah turu, ya tidak dapat iktikaf. Tapi kalau kita meniatkan iktikaf meskipun sejam, 2 jam, 3 jam, akan insya Allah mendapatkan pahala i'tikaf. Yang syarat yang kedua di masjid. Sebagaimana Allah SWT berfirman, la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dalam surat Al-Baqarah. Jangan kalian sentuh istri kalian ketika kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Artinya iktikaf dilakukan di dalam masjid dan jangan sentuh istri-istri kalian. Maksudnya disentuh ini di sini ngerti Pak ya? Maksudnya yang tak jelas kalau disentuh, gak dijauhin tok ini Pak. Ya. Maksudnya terang nih. Disentuh itu maksudnya ya yang ngerti dewi lah ya. Yang ketiga yaitu hendaknya di masjid yang digunakan berjamaah atau salat 5 waktu. Atau yang lebih baik lagi yang digunakan khutbah Jumat. Ya. Jadi seperti itu syarat-syaratnya i'tikaf. Jadi i'tikaf itu kalau bisa, bahkan Rasulullah SAW diriwayatkan oleh para sahabatnya dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah idza jaa ashrul awakhir min Ramadan, ketika datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW beriktikaf hatta tawaffahu Allah Ta'ala, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Rasulullah enggak pernah meninggalkan 10 malam terakhir. Fokus di masjid, enggak kemana-mana udah. Ya kecuali ada udzur syar'i lah. Ya. Udzur syar'i itu sebenarnya tidak bersifat duniawi. Cuman kadang kita ini ya masih kalah. Eman kalau 10 hari terakhir enggak masuk kerja, justru itu THR-nya muncul gitu ya. Bukan Lailatul Qadar aja, tapi THR-nya itu yang penting. Kadang kita itu tersindir Pak ya. Kadang kita itu ya merasa gimana. Kadang kita itu masih berat sama dunia. Sama. Kula jenengan sami. Masih berat apa dunianya. Oleh karenanya Allah mengatakan apa? Bal tu'thirunal hayatan dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian itu senang sama dunia, lebih senang, lebih cinta sama dunia. Padahal akhirat itu apa? Lebih baik dan lebih kekal. Oleh karenanya, mari kita bareng-bareng berusaha saling mengingatkan, saling menyemangati ya. Jangan sampai apa ketinggalan 10 malam terakhir ini. Mungkin yang bisa hanya malam aja hadir, maka malam diperjuangkan. Ada yang bisa 10 hari full di sini, masya Allah, itu yang lebih baik. Karena Rasulullah seperti itu. Sampai diwafatkan Allah SWT seperti itu. Sampai di tahun ketika Rasulullah diwafatkan, beliau menambah 10 hari lagi. Menjadi apa? Isyrina yaum. Menjadi apa? 20 hari. Rasulullah berdiam di masjid, ya, melakukan ibadah-ibadah sembahyang. Semoga ini memberikan semangat bagi kita untuk senantiasa menjalankan apa yang sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Karena para sahabat dulu kan, tidak pernah para sahabat itu tanya, ya Rasulullah ini fadilahnya apa? Ya Rasulullah kalau aku melakukan ini pahalanya apa? Tidak pernah para sahabat seperti itu. Jangan.
Para sahabat itu wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi para sahabat itu apa yang diperintah Rasul udah, enggak pakai nawar, enggak pakai tanya, laksanakan. Karena apa yang datang dari Rasul ambil, kata Allah SWT. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka kita tinggalkan. Itulah sifat para sahabat yang seharusnya kita contoh. Semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT di malam 10 hari terakhir nanti, dan semoga kita semuanya mendapatkan hari yang istimewa, yaitu hari Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.